Shalom teman-teman. Aku mau mengundang teman-teman buat mengambil waktu sejenak buat ambil fokus sikap kita buat Tuhan. Kita mau angkat penyembahan kita sama Tuhan Yesus. Kita mau mengatakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, sehingga Tuhan gak pernah lagi menghitung segala dosa-dosa yang udah kita perbuat di dunia ini. Kita angkat penyembahan kita sama Tuhan, kasih hati kita buat Tuhan. Kalau Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita, Tuhan gak pernah menghitungkan dosa yang udah kita perbuat sama Dia. Kita angkat penyembahan kita sama Tuhan. Kita kasih hati kita yang baik buat Tuhan. Aku mau teman-teman fokus buat Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan pujian ini sejauh timur dari barat, bareng-bareng sama aku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Kita angkat penyembahan kita teman-teman sama Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Aku percaya kalau Tuhan gak pernah lagi lihat dosa yang udah anaknya perbuat, tapi Tuhan menguntungkan setiap kebaikan yang udah Tuhan kasih sama kita. Aku percaya itu. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Katakan dengan hati kalian teman-teman. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Bareng-bareng. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pulihkanku. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap hati Tuhan yang boleh melihat, boleh mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kejadian yang terjadi di dunia ini Tuhan. Itu boleh ada seizinnya Tuhan apa yang terjadi Tuhan saat ini Bapa. Tuhan Yesus, aku mau berdoa buat setiap hati yang hancur akan dunia ini Tuhan. Aku mau berdoa buat setiap hati yang hancur buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Tuhan boleh izinkan kami dekat sama Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami percaya dan yakin kalau Tuhan gak pernah menghitungkan dosa-dosa kami, tapi Tuhan memperhitungkan kebaikan kami Tuhan. Tuhan Yesus, ajarilah kami buat menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang dekat sama Tuhan, pribadi yang lebih peduli dengan lingkungan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat setiap hati kami pribadi Tuhan. Kalau ada pergumulan yang terjadi, kalau ada masalah yang terjadi, Tuhan boleh patahkan di dalam nama-Mu Bapa. Kami mau siap Tuhan buat angkat pujian penyembahan kami buat Tuhan. Kami mau siap mendengarkan setiap firman kata-kata yang disampaikan Tuhan. Boleh terjadi ada sukacita Tuhan. Boleh terjadi ada damai sejahtera Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan terus topang kami. Biarlah Tuhan terus pegang kami. Biarlah Tuhan terus rangkul kami. Terima kasih banyak Bapa buat semuanya. Kami siap Tuhan buat lebih lagi melayani Tuhan sungguh-sungguh dan bangkit dan semangat lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Jujur, aku pribadi rindu banget buat persekutuan doa kita. Biarpun apapun yang lagi terjadi sekarang ini, jangan pernah putuskan hubungan kita sama Tuhan. Dan mungkin melewati media online ini, kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Kita harus tetap semangat menyembah Tuhan. Dan aku mau bagiin satu ayat buat kalian dari Matius 18 ayat 20 yang berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah gitu guys. Jadi mau kita ibadahnya lewat online atau kita masing-masing ibadahnya, tapi Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita dan di hati kita. Jadi aku mau ngajak teman-teman buat semangat memuji Tuhan. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Ada satu sobatku
setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Bersama yuk, bareng-bareng. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, oh, oh. Namanya Yesus, namanya Yesus, menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita mau masuk firman, teman-teman. Berikan hati, pikiran kita buat fokus mendengarkan Dia. Biarlah apa yang disampaikan hari ini tentang pengetahuan dan karakter Yesus dapat kita remakan dalam hidup kita. Kita angkat penyembahan kita, betapa pujian ini menjelaskan tentang kita mampu seperti Tuhan Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Shalom semua, apa kabarnya nih? Pastinya kalian baik-baik aja kan? Perkenalkan, nama saya Calvin dari Seman Mangunsong. Saya dari Teknik Informatika Angkatan 2017. Di sini saya akan sharing firman di persekutuan doa kali ini. Persekutuan doa kali ini agak berbeda karena kita tahu sendiri bahwa ada fenomena yang sedang gempar-gempar yang terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ya, sebut saja COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus corona. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa kepada korban-korban yang terpapar virus corona supaya cepat atau lambat Tuhan segera pulihkan kesehatan mereka, supaya Tuhan angkat sakit penyakit mereka. Dan bagi kita yang tidak terkena virus corona, mari kita sama-sama menjaga pola makan dan menjaga kesehatan, dan social distancing juga harus dijaga dengan baik. Kita jauhi orang di sekitar kita demi terbebasnya virus corona dari kehidupan kita. Oke, di persekutuan doa online kali ini saya akan membahas tentang pengetahuan dan karakter Kristus. Apa itu pengetahuan? Apa itu karakter? Mari kita telaah sama-sama. Pengetahuan secara umum ya, ini pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Misalnya, saya mencicipi suatu makanan yang belum pernah saya coba sebelumnya. Di situ muncul pengetahuan baru. Pengetahuan seperti apa? Tentang bentuk makanan tersebut seperti apa, rasanya makanan tersebut bagaimana, aroma makanan tersebut seperti apa. Disitulah pengetahuan akan muncul. Nah, lalu apa itu karakter? Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, dan budi yang terdapat dalam diri seseorang. Dengan mengetahui karakternya, kita dapat memberikan penilaian apakah orang tersebut baik atau tidak. Karakter manusia yang sebenarnya akan kelihatan ketika dirinya menghadapi suatu masalah. Ya, dengan masalah tersebut orang bisa bereaksi. Kita bisa melihat karakter orang tersebut seperti apa. Apakah
orang tersebut merasa khawatir atau merasa takut atau sebagainya, kita bisa menilai orang tersebut ketika mereka menghadapi masalah. Nah, mari kita pelajari lebih dalam tentang pengetahuan dan karakter tersebut. Pengetahuan itu pasti kalian sudah tahu sendiri, pengetahuan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari dalam pikiran kalian sendiri. Kalau pengetahuan itu bukan berasal dari Tuhan, berarti kalian menyalahgunakan pengetahuan itu. Karena di Amsal 2 ayat 6 dikatakan bahwa karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi di Amsal ini sudah jelas bahwa pengetahuan itu semuanya berasal dari Tuhan. Sumbernya berasal dari Tuhan, bukan berasal dari manusia itu sendiri. Nah, pengetahuan itu emang penting, tetapi pengetahuan yang tidak bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu namanya pengetahuan yang disalahgunakan. Nah, banyak orang yang menempatkan pengetahuan dan Tuhan itu secara kontradiktif. Artinya apa? Teknologi seolah-olah, pengetahuan seolah-olah berjalan tanpa Tuhan. Kita contohkan saja pengetahuan tentang teknologi, karena saya orang teknologi, saya akan menjelaskan tentang teknologi. Teknologi banyak, semakin hari semakin canggih. Tetapi tidak sedikit pula banyak orang yang punya pengetahuan teknologi sangat hebat, tetapi dia tidak mengandalkan Tuhan, malah justru pengetahuan yang dia punya tersebut makin jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa hebat, dia merasa pengetahuannya itu berasal dari dirinya sendiri. Dia merasa sombong, aku orang paling hebat, aku orang paling pintar, aku orang yang mempunyai pengetahuan. Itu salah, teman-teman poiker semua, itu salah. Kembali lagi di Amsal 2 yang tadi, semua pengetahuan yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Ada ayat Alkitab yang bisa menjelaskan pengetahuan itu berasal dari Tuhan. Contohnya saja, kita ingat bukan yang orang Majus dari timur yang ingin berjalan ke tempat di mana Tuhan Yesus akan dilahirkan. Mereka tidak tahu arah tujuan mereka kemana. Disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya dengan memunculkan bintang. Bintang itu yang akan mengarahkan orang Majus untuk datang di tempat Tuhan. Disitulah pengetahuan yang baru muncul, dan disitulah pengetahuan itulah yang mengarahkan orang Majus itu makin percaya bahwa Tuhan itu yang memberi pengetahuan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki pengetahuan, tetapi tidak hanya pengetahuan saja, tetapi harus memiliki karakter yang sesuai dengan karakter Kristus. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa karakter Kristus yang harus kita tiru di dalam seorang pemimpin. Yang pertama, penuh perhatian. Ya, kenapa penuh perhatian? Karena hati Yesus selalu tergerak, selalu memperhatikan umat-umatnya. Seperti di Matius 8 ayat 5-7 dikatakan bahwa ketika Yesus masuk ke dalam Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Di sini ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa Yesus penuh perhatian kepada manusia. Dia tidak akan membiarkan umatnya berlarut-larut dalam penderitaan. Nah, selanjutnya adalah hidup miskin dan sederhana. Loh, kenapa bisa hidup miskin dan sederhana masuk ke dalam karakter Kristus? Nah, karena Yesus memiliki karakter, Yesus pun juga memiliki karakter yang sederhana dan mau hidup miskin. Miskin itu bukan sebuah dosa, bukan juga salah satu hal yang luar biasa, tapi melainkan suatu tujuan hidup orang Kristen untuk meneladani hidup Yesus. Dalam kemiskinan kita bisa belajar sesuatu hal yang sangat berharga, sebuah pelajaran yang memiliki makna yang luar biasa. Karena di Filipi 4 ayat 11-12 dikatakan bahwa kukatakan ini
bukanlah kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, dan selanjutnya adalah berani. Kenapa karakter Kristus itu berani? Karena Kristus pun adalah orang yang pemberani. Ada Yesus marah karena ada penyamun di bait Allah, lalu Yesus menjungkir balikan meja-meja penyamun di bait Allah. Yesus berkata apa? Jangan menjadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamun. Nah, di situ sudah menjelaskan bahwa Yesus adalah orang yang berani dalam hal dia tidak ingin di kitab tersebut dikatakan bahwa jangan bait Allah itu jangan dilakukan untuk sarang penyamun. Di situ adalah kita harus berani dalam hal negatif tetapi hal positif. Nah, di sini juga selanjutnya adalah penuh pertimbangan. Penuh pertimbangan dalam artian Allah selalu mempertimbangkan segala sesuatu sebelum mengambil keputusan. Sama seperti kita tidak boleh terburu-buru ketika mengambil keputusan, melainkan harus memikirkan dampak positif dan negatifnya. Nah, selanjutnya adalah di sini selalu bersyukur. Kenapa? Karena Yesus pun selalu bersyukur atas apa yang diberikan Bapa kepadanya, namun tidak bagi manusia biasa. Kita banyak orang manusia di dunia ini yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah merasa puas. Misalkan kalian mungkin ada yang udah punya rumah tetapi masih pengen apartemen. Kenapa seperti itu? Karena orang tersebut nggak tahu rasa bersyukur, nggak pernah puas hidupnya. Nah, disitulah teladan karakter yang harus kita miliki, karakter Kristus tersebut. Dan selanjutnya adalah sanggup dianiaya. Kenapa? Karena Yesus pun saat memberitakan Injil dianiaya, baik berupa perkataan atau tuduhan-tuduhan palsu dan lain sebagainya. Nah, di sini ketika kita menginjili orang, kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, pasti ada perasaan yang tidak enak atau tuduhan-tuduhan yang tidak enak, tetapi itulah karakter Kristus yang harus kita miliki. Dan terakhir adalah rendah hati. Ini salah satu yang tersulit mungkin ya di para Quakers. Kenapa yang tersulit? Karena kita harus bisa mengasihi musuh kita. Kita harus mengasihi orang yang kita benci. Kenapa? Karena ya Yesus pun rendah hati kepada orang, rendah hati kepada musuh-musuhnya. Sekalipun ada yang berbuat jahat kepada dia, tetap rendah hati. Dan walaupun dia dipuji-puji oleh banyak orang, dia tetap rendah hati. Kita harus memiliki karakter Kristus tersebut. Nah, itulah beberapa karakter Kristus yang harus kita miliki. Seorang pemimpin jika tidak hanya memiliki pengetahuan, harus juga memiliki karakter yang seperti karakter Kristus. Nah, jika dua hal tersebut digabungkan menjadi satu, jadi orang tersebut akan menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, jadi seorang pemimpin yang unggul. Nah, di sini saya mau sharing sedikit tentang karakter Kristus yang pada saat dulu belum saya miliki. Yang pertama adalah saya orang yang tentang berani tadi. Saya orang yang penakut, saya nggak berani, bahkan saya kurang berani untuk muncul di depan publik, begitu. Jadi, tapi selama saya sudah belajar, saya terus belajar bagaimana jadi orang berani, minimal berani tampil di depan umum,
berani berbicara di hadapan banyak orang. Di situ saya harus belajar terus belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu pasti harus bisa jago ngomong di depan, harus bisa berbicara di depan orang banyak. Dan di situ saya terus belajar dan akhirnya saya tidak lagi menjadi orang yang penakut. Nah, mungkin di sini dulu sharing firman kita pada hari ini. Jadi ayat terakhir yang mau saya bacakan adalah di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah kalian boleh mempunyai pengetahuan yang luas, pintar, tapi ingat, pengetahuan harus diiringi dengan hikmat juga, karena hikmatlah yang menentukan arah pengetahuanmu ke arah Tuhan. Dan pengetahuan dan karakter Kristus yang harus kita miliki sama-sama di masing-masing dari kita untuk menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan di segala hal, apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas yang kita lakukan, apapun sesuatu organisasi yang kita pimpin, itu semua keputusan tersebut harus berasal dari Tuhan. Itulah seorang pemimpin yang unggul, seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Demikian sharing firman yang singkat ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati para pendengar semua. Sampai jumpa di persekutuan doa online selanjutnya. Kita berharap supaya nanti cepat atau lambat kita akan segera bertemu kembali secara langsung. Oke? Demikian persekutuan doa hari ini. Saya Calvin dari Seman Mangunsong. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kalian sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus kami dapat mengadakan persekutuan doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus setiap firman-Mu Tuhan Yesus yang telah dibagikan gak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Apapun yang kami sharingkan Tuhan Yesus, kami dapat melakukannya Tuhan. Kami bukan menjadi pendengar saja Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap teman-teman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau berikan kelancaran Bapa bagi setiap skripsi kami Tuhan, outline kami Tuhan, tesis kami Tuhan, TA kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau berikan panjang hari, panjang waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus kami buat berhasil Tuhan, sehingga saat kami lulus nanti Tuhan Yesus kami dapat lulus dengan nilai yang terbaik Tuhan. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap kesehatan keluarga kami Tuhan, baik yang di kota Tuhan ataupun di kampung halaman Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan Yesus berjaga-jaga atas keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk perekonomian kami Tuhan, khususnya kuliah kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau adalah yang kaya Tuhan Yesus. Engkau sanggup Tuhan Yesus mencukupi Tuhan Yesus setiap kebutuhan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kau berikan Tuhan Yesus rezeki Tuhan Yesus, berkat Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan bagi orang tua kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap teman-teman kami Tuhan yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus Engkau yang berikan Tuhan Yesus pekerjaan yang layak Tuhan Yesus, pekerjaan yang gak menjauhkan mereka daripada Engkau Tuhan. Percaya Tuhan Yesus Kau yang berikan mereka Tuhan Yesus pekerjaan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat kampus kami tercinta Tuhan Yesus, untuk UPI
KPI Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kau berikan Tuhan Yesus hikmat kebijaksanaan Tuhan Yesus yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kami berkati Tuhan Yesus setiap jajarannya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus kegiatan belajar mengajar kami Tuhan Yesus Kau berikan kelancaran juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kau berikan kepada bangsa Indonesia Tuhan Yesus perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan dari virus corona ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa juga akan diselamatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus banyak juga jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang akan sembuh Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus memberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan Yesus kepada Bapak Jokowi dan jajarannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak buat segala sesuatunya. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan Yesus kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan yang menjadikan kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apapun yang kita lakukan, Tuhan yang buat berhasil. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan datang kedua kali. Amin. Besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu